Kondisi Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik Roma sedunia, menjadi perhatian khalayak usai Vatikan mengumumkan kabar kritis Bapa Suci. Sudah berhari-hari, Paus Fransiskus menerima perawatan intensif di tengah masa perayaan Yubileum 2025. Tahun yang dinantikan umat Katolik sedunia, mengingat Yubileum hanya dirayakan tiap 25 tahun sekali. Doa untuk kesembuhan Paus Fransiskus pun dikumandangkan dari seluruh dunia. Bagaimana kabar Bapak Suci Paus Fransiskus saat ini? Paus Fransiskus telah dirawat di Rumah Sakit Gemelli, Roma, Italia sejak Jumat 14 Februari 2025. Setelah 10 hari dirawat, Vatikan mengumumkan kondisi Paus Fransiskus masih dalam masa kritis pada Senin 24 Februari 2025. Meski begitu, Paus tetap memiliki tingkat kesadaran tinggi dan respons yang baik. Bahkan, Paus juga bisa mengikuti jalannya misa di Vatikan secara virtual pada Minggu 23 Februari 2025. Paus Fransiskus pun sudah tidak lagi mengalami krisis pernapasan sejak Sabtu 22 Februari 2025. Meski demikian, Paus yang telah berusia 88 tahun itu tetap harus mendapatkan asupan oksigen tingkat tinggi dari alat bantu pernapasan. Pada Kamis 20 Februari 2025 pun, Paus juga sudah bisa duduk dan radang parunya mulai membaik. Bahkan, ia sudah cukup kuat untuk menemui tamu kehormatan pertama yang menjenguknya, yakni Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Keduanya bertemu selama sekitar 20 menit lamanya. Adapun melalui pengumuman resmi pada Senin 24 Februari 2025, Vatikan mengatakan Paus mengalami gangguan pneumonia dan infeksi paru akut. Dari tes darah pun, ada terdeteksi pula gagal ginjal ringan dan telah terkendali. Paus yang terkenal gila kerja itu pun telah mendelegasikan tugas harian dalam menjalankan Vatikan dan gereja kepada sebuah tim pejabat Vatikan. Salah satu pejabat yang memimpin mewakili Paus Fransiskus adalah Menteri Luar Negeri Vatikan, Kardinal Pietro Parolin. Meski Paus tak terlibat langsung, namun berbagai tugas dan fungsi di Vatikan masih berjalan normal, termasuk perayaan tahun Yubileum Suci 2025. Kata-kata yang telah disiapkan Paus dalam doa Angelus Minggu pun telah dikumandangkan meski Bapak Suci tak bisa memimpin langsung. Dan dalam pesan tersebut, Paus mengabarkan dirinya harus menjalani perawatan terlebih dahulu. Selain itu, Paus Fransiskus juga melayangkan ucapan terima kasih dan rasa haru kepada umatnya dan komunitas internasional yang telah mengirimkan doa kesembuhan serta pesan dukungan untuk dirinya. Pesan itu seolah menjadi pelipur bagi umat Katolik sedunia yang tengah mengkhawatirkan kondisi Paus Fransiskus. Tak sedikit umat Katolik yang datang ke rumah sakit tempat Paus Fransiskus dirawat. Mereka datang meletakkan bunga dan lilin di kaki patung Paus Yohanes Paulus II di luar Rumah Sakit Gemelli tempat Paus dirawat. Dobbiamo piegare tanto, facciamo una preghiera tanto per Papa, no? Così magari tutto stia bene. Perché lui sta così pure, perché c'è tanto pensiero, no? Come sta il mondo. Ho visto il Papa viaggia tanto, non mi dispiace. E l'anno scorso l'ho visto al Papa. Sì, ho avuto il piacere di vederli vicinissimo, no? Sono un po' triste, molto triste. Io considero che comunque è stato, secondo me, appunto un Papa tra tanti comunque sia stimabile per certi versi, molti temi comunque sia, era un Papa abbastanza sinistroide come tematiche e insomma io appartengo allo stesso schieramento, quindi chiaramente c'è un po' di simpatia da quel versante. Quindi sì, spero che semmai, facendo comunque gli scongiuri, dovesse capitarne un altro, spero sposi le stesse tematiche, questo è sicuro. Pertanyaannya, penyakit apa yang sebenarnya diidap Paus Fransiskus dan bagaimana riwayat kondisi kesehatannya? Sejak muda, Paus Fransiskus telah mengalami radang selaput dada atau pleuritis yang mengharuskan sebagian paru-parunya diangkat pada umur 21 tahun. Kemudian, Paus tertular pneumonia atau paru-paru basah pertama kalinya pada tahun 2023. Waktu itu Paus berhasil sembuh meski tubuhnya semakin ringkih. Dalam beberapa waktu terakhir, Paus menjadi lebih mudah terkena infeksi paru-paru.
Tiap musim dingin pun, radang paru-parunya rawan kambuh menghadapi suhu ekstrim. Paus juga memiliki riwayat bronkiektasis yang membuatnya lebih rentan terhadap pneumonia. Kondisi itu membuat saluran udara paru-paru melebar dan menyebabkan penumpukan lendir berlebih. Kondisinya pun sempat kritis pada Jumat 14 Februari 2025 lalu, hingga dirinya harus dilarikan ke rumah sakit. Kantor pers Tahta Suci mengumumkan Paus mengalami pneumonia bilateral atau pneumonia ganda. Pneumonia terjadi ketika bakteri, virus, atau jamur menginfeksi paru-paru, menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan di alveoli. Pneumonia umumnya ditandai dengan nyeri dada, kesulitan bernapas, demam dan menggigil, mual dan muntah, serta batuk terus-menerus. Jika dibiarkan tanpa penanganan, pneumonia bisa menyebabkan komplikasi gagal napas, kerusakan jantung, hingga kematian. Dalam pengumuman itu, Paus Fransiskus disebut berada dalam situasi yang kompleks. Dirinya pun mengalami infeksi polimikroba alias infeksi yang disebabkan oleh lebih dari satu jenis kuman. Infeksi ini muncul karena mengalami bronkiektasis atau kondisi kronis paru-paru dan bronkitis asmatik atau kondisi akut paru-paru. Itu tadi perkembangan kondisi terbaru Bapak Suci Paus Fransiskus sejak dirawat selama 10 hari sejak 14 Februari 2025. Seluruh dunia melantunkan doa kesembuhan dan penghiburan bagi Paus Fransiskus. Semoga Paus Fransiskus bisa segera pulih dan kembali melayani umat ya, sahabat Kompas.com.